Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alibatihi wa khairin wa sallallahu qurabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin namidin wa yusallimu jami'il ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin inna sya'ala qadri jarani wa sunila masyayikh wa yakhina wa jaddi wa jaddina jami'il muslimin kafatan masyayikh al-ardi wa magharibi bariha sama li fi hadhil kitab wa sunila. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala tambihun fil kalami anil khidri alaihi salam. Tambihun ialah sebuah peringatan. Fil kalami tentang pembahasan. Fil kalami di dalam pembahasan anil khidri alaihi salam tentang Nabi Khidir alaihi salam. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang Nabi Khidir, menyinggung tentang Nabi Khidir. Nabi Khidir ada yang mengatakan sudah wafat, ada yang mengatakan belum wafat. Wafatnya nanti ketika Al-Quran sudah diangkat. Kemudian Nabi Khidir juga sekurang-kurangnya ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Khidir itu adalah wali, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan rasul. Sekarang pembahasan di sini akan membahas tentang Nabi Khidir. Al-Khadiru bi fathil kha'i al-mu'ajjamati, dengan dibaca fathah kha-nya yang bertitik 1. Dengan dibaca fathah kha-nya al-mu'ajjamati yang bertitik 1, Khadir. Wa kasrid dodi, dan kasrahnya dot, al-mu'ajjamati yang bertitik 1, dot ya. Kalau dot bertitik 1, kalau dot tak bertitik berarti short. Berarti bacaannya Khadir. Wa yajuzu, dan boleh iskanud dodi, apa sukunnya dot, dotnya disukunkan, maka kasril kha'i, bersama kasrahnya kha, au fathiha, atau fathahnya kha. Berarti dibaca khidrun atau khadrun. Dotnya dibaca sukun, kha-nya dibaca fathah atau dibaca kasroh, khadrun atau khidrun, al-khidruh atau al-khadruh. Juga bisa dibaca al-khadiruh. Nabi Khidir atau Khidrun. Wa innama lukiwa bihi, hanya saja dilakobi siapa beliau bihi dengan al-Khidir. Kenapa Nabi Khidir diberi julukan Khidir? Liannahu, karena sungguhnya Nabi Khidir, jalasah ialah duduk, siapa Nabi Khidir? Duduk ala farwatin bayadha'ah, di atas permukaan tanah yang putih. Ala farwatin bayadha'ah, atas permukaan tanah yang putih. Permukaan tanah putih. Faidan, ketika itu hiya, adapun
Farwah. Faidan maka ketika itu ya adapun Farwah tahtazzuh ialah bergerak min khalfihi dari belakangnya Nabi Khidir khadra'uh apa benda hijau. Jadi ketika Nabi Khidir duduk di atas permukaan, tiba-tiba ada benda hijau bergerak di belakangnya Nabi Khidir. Khadra, Khidir berarti benda hijau sebenarnya. Wal farwatu adapun farwah, apa farwah itu? Wajhul ardi ialah permukaan bumi, permukaan tanah. Karena ada benda hijau, khadra bergerak di belakang Nabi Khidir, kemudian disebut Khidir, kha dot ra. Wa kunyatu adapun kunyahnya Nabi Khidir, Abul Abbasih ialah Abul Abbas. Wasmuhu adapun namanya Nabi Khidir Balya ialah Balya. Bimuwahhadatin maftuhatin dengan titik satu yang dibaca fathah. Dengan titik satu yang difathahkan. Apa titik satu yang difathahkan? Ba berarti. Ba itu titik satu yang difathahkan. Bal ya. Wala min sakinatin dan lam yang disukunkan. Bal. Lamnya disukunkan bal ya. Wamusannatin tahtiyatin dan dua titik di bawah. Dan dua titik di bawah. Bal ya, iyanya itu. Ibnu Malkan, putranya Malkan. Jadi namanya Balya bin Malkan. Balya ibnu Malkan. Malkan ini bifathil mimih dengan dibaca fathahnya mim, Malkan. Mimnya dibaca fathah. Wa iskanil lamih dan sukunnya lam, wabil kafih dan dengan kaf. Malkan. Lamnya sukun, mimnya fathah. Malkan. Jadi Nabi Khidir lakob itu julukan. Kenapa kok dijuluki Khidir? Karena beliau dulu ketika duduk di permukaan ada benda hijau bergerak di belakangnya. Nama kunyah itu adalah nama yang mendapatkan julukan abun atau umun. Di sini dikatakan Abul Abbas. Jadi misalnya kalau saya misalnya Ibnu Jalaluddin digitukan ya, itu nama lakob disandarkan kepada bunga sepuh saya. Abul Abbas. Nama aslinya adalah Balya bin Malkan. Malkan ini bapaknya berarti. Balya nama aslinya. Nabi Khidir nama aslinya adalah Balya ibnu Malkan. Wasumi'ah dan didengar min ba'dil arifinah dari sebagian arifin, orang-orang yang arif billah. Min ba'dil arifin dari sebagian al-arif. Al-arifin, al-arif maksudnya al-arif billah. Didengar apa perkataan? Man barang siapa? Man barang siapa arafah ialah tahu siapa man. Tahu ismahu kepada namanya Nabi Khidir. Barang siapa tahu ismahu kepada namanya Nabi Khidir. Wasma abihi dan nama bapaknya Nabi Khidir. Wa kunyatahu dan kunyahnya Nabi Khidir. Wa laqabahu dan laqabnya Nabi Khidir. Dakhalah maka masuk siapa man al-jannatah kepada surga. Kata sebagian ulama mengatakan siapapun yang mengetahui nama Nabi Khidir, nama bapaknya, nama kunyahnya, nama laqabnya, maka dia akan masuk surga. Siapa nama Nabi Khidir? Ya. Nama bapaknya? Malkan. Nama kunyahnya?
Nama lakopnya Khidir. Nama lakopnya Khidir, masuk surga. Menurut sebagian ulama mengatakan seperti itu. Cuman tahu nama lakop, nama bapaknya, katanya dakhalal jannah, masuk surga. Bahwa adapun Nabi Khidir yata'abbadu, ialah beribadah. Siapa Nabi Khidir? Beribadah bi syariati nabiyina, dengan syariatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min yaumin, sejak hari, ba'athah, yang mengutus hu, kepada Nabi Khidir, Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala. Sejak pertama kali Nabi Khidir diutus oleh Allah, Nabi Khidir sudah menggunakan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sejalan dengan syariat kita, tidak bertentangan, tidak berbeda dengan syariat kita. Wal murad, adapun yang dimaksudkan bi tabi'inah, dengan tabi'in, fi qaulin nadimih, di dalam perkataan nadim, wa man tabi'ah. Wa man tabi'ah. Apa baitnya? Wa man tabi'. Wa man tabi' di depan. Siapa man tabi' itu? Jami'u man, ialah semua orang, atau yang datang siapa man, atau yang datang siapa man ba'da sahabati, setelah sahabat, minal mu'mininah, dari orang-orang iman, orang mukmin, ila yaumil jaza, sampai hari pembalasan, ila yaumil jaza, sampai hari kiamat. Jadi man tabi itu siapa? Pengikut Nabi, adalah seluruh orang yang iman setelah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sampai jaza, sampai akhir hayatnya. Jadi man tabi itu adalah orang yang iman kepada Nabi Muhammad, tapi imannya itu setelah ba'da sahabah, setelah wafatnya para sahabat. Qauluhu, adapun perkataan nadim, Sabila dinil haqqi, ada perkataan sabila dinil haqqi. Qala, berkata Al-Fayumi, siapa yang Al-Fayumi, fil misbah, di dalam kitab Al-Misbah, Al-Misbahul Munir. Apa perkataannya? Wasabilut tariqi wa yadhakkaru wa yu'annasu. Wasabilu at-tariqu, adapun jalan, adapun sabil, at-tariqu ialah jalan. Sabil bermakna tariq, bermakna jalan. Wa yudakkaruh wa yu'annasu, wa yudakkaruh, dan dimudakkarkan apa sabil, wa yu'annasu, dan dimuannaskan apa sabil. Sabil itu berbentuk mudakkar, bisa juga berbentuk muannas. Enggak kemudian ketika muannas kemudian dibentuk sabilah, diberi tak muannas, enggak. Sabil bisa mudakkar, bisa muannas, katanya di sini. Qala Ibnu Sakit, berkata siapa Ibnu Sakit, wajamul muannatsi, adapun jamak muannasnya sabil, subulun ialah subulun. Ketika di jamak muannas menjadi subul. Kama qalu, sebagaimana berkata siapa ulama, unukun, berkata unukun. Unukun jamak dari anikun. Anikun ketika diubah ke bentuk jamak menjadi unuk. Sabilun menjadi subul. Wajamul mudzakkari, adapun jamak mudzakkar, subulun ialah subulun, tanpa waw, subulun. Jadi kalau subul jamak mudzakkar, kalau subulun jamak muannas. Wasubuluddini, adapun jalan agama, al-ahkamu syar'iyyatuh, ialah hukum-hukum syariat. Jadi jalan yang dimaksud di bait ini adalah hukum-hukum syariat. Wal haqqu, adapun hak, sabili dinil haqqi. Hak itu apa? Huwa ila satu, huwa kullu ma ila setiap sesuatu, huwa kullu ma ila setiap sesuatu, wafaqah,
yang sesuai apa ma al-kitabah kepada Al-Qur'an, was sunnatah dan sunnah, wal ijma'ah dan ijma' awil qiyasah atau qiyas, adalah sesuatu yang sesuai dengan selaras atau senafas dengan kitab, sunnah, ijma' dan qiyas. Karena empat hal ini adalah dasar dari hukum-hukum syariat, kitab, hadis, ijma', qiyas. Wa huwa khilaful batil, wa huwa adapun hak khilaful batil ialah kebalikannya batil. Kalau hak itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kitab, sunnah, ijma' dan qiyas, berarti kalau batil adalah sesuatu yang menyalahi terhadap Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas, kebalikannya. Qauluhu adapun perkataan musannif, ghairu mubtadi atau ghairu mubtadi, halun ialah menjadi hal, min qaulihi dari perkataan musannif, wa man tabi. Jadi ghairu mubtadi itu hal dari lafaz man tabi, dari mannya itu. Man itu siapa? Pengikut Nabi itu siapa? Man tabi ghairu mubtadi, orang yang tidak bid'ah. Jadi pengikut Nabi adalah orang yang beriman dan tak bid'ah. Itu pengikut Nabi. Kalau bid'ah berarti bukan pengikut Nabi. Wal mubtadi, adapun mubtadi, siapa orang yang bid'ah tadi? Definisinya bid'ah itu siapa? Wa huwa adapun mubtadi, man ialah orang. Man ialah orang kharajah yang keluar, siapa? Man anil haqqi, dari kebenaran. Orang yang sudah keluar dari kebenaran. Wa huwa adapun mubtadi, al-madmumuh ialah dicela, atau orang yang keluar dari kebenaran ialah dicela. Qala berkata al-ulama'u, siapa ulama, al-bid'atuh adapun bid'ah luwatan secara bahasa. Bid'ah itu apa? Secara bahasa, bid'ah adalah ma ialah suatu kana yang ada apa ma, karena yang ada apa ma ada, mukhtaraan ialah diciptakan ala ghairi misalin sabikin, atas selain perumpamaan yang telah lalu, contoh-contoh yang sudah ada, menyalahi dengan perumpamaan-perumpamaan atau perbuatan-perbuatan yang sudah dikerjakan. Itu secara bahasa diciptakan tidak sama dengan hal-hal yang sudah pernah terjadi. Wa syar'an adapun secara syariat, secara syarak, ma ialah suatu uhditsah yang dibuat apa ma, dibuat maksudnya dibuat baru ada, diadakan apa ma ala khilafi amri syari'i, atas menyalahi perintahnya syari. Atas menyalahi perintahnya syari. Hal-hal yang menyalahi, hal-hal baru yang kemudian menyalahi terhadap perintahnya syari, itu bid'ah. Kalau sekarang kan bulan Maulid. Maulid kan ada yang mengatakan bid'ah karena dulu tak ada di zaman Nabi. Orang yang mengatakan bid'ah karena dulu tidak sesuai dengan syariat Nabi. Ketika di zaman Nabi, dulu ada enggak Maulid Nabi? Enggak ada. Sehingga satu kelompok mengatakan bahwa Maulid Nabi itu adalah bid'ah. Ada yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu bukan bid'ah. Kenapa? Ya karena tidak khilafu amri syari, tidak menyalahi terhadap perintahnya syari. Pernah enggak syariat melarang untuk mengadakan Maulid Nabi? Enggak, bahkan disunahkan untuk melakukan selawat, bersedekah dan amal-amal baik lainnya. Tak masalah. Kalau Syekh Muhammad Alawi kalau enggak keliru, itu mengatakan itu bukan masalah. Maulid Nabi itu bukan perkara yang dipertentangkan, karena isi di dalam Maulid Nabi adalah perbuatan-perbuatan baik seperti baca selawat, membaca dzikir, membaca sejarah Nabi, dan hal-hal
terkait dengan Nabi yang dibaca di dalamnya, sehingga itu adalah perbuatan yang baik, kata Syekh Muhammad Alawi kalau nggak keliru. Wahiyya adapun bid'ah min haitsu hiyah, sekiranya dari sisi edatnya bid'ah, min haitsu hiyah dari sisi edatnya bid'ah, mungqasamatun ialah terbagi ila aksa min khamsatin kepada 5 bagian. Ialah terbagi kepada 5 bagian. Bid'ah ada 5 macam katanya. Jadi iya, memang dikatakan bid'ah, iya. Tapi bid'ah yang mana, gitu kan ya? Karena bid'ah ada 5 macam. Menurut ulama di sini, musannif di sini. Salah satu yang mengatakan bid'ah ini ada 5 adalah Imam Al-Allamah Ibnu Ghazi. Ahaduha adapun yang pertama, bid'ah yang pertama adalah wajibun, bid'ah wajib. Wajib bid'ah. Oh, ada bid'ah yang wajib. Bahwa adapun wajib ma tanawalathu ma ila suatu tanawalat, yang mencakup kepada amma qawaidul wujub, apa kaidah wujub, wa adillatuhu dan dalil wujub minasyar'i dari syariat, adalah suatu yang sudah memenuhi kaidah wujub dan dalil wujub dari syariat. Seperti apa bid'ah yang wajib? Kata winil Qur'ani, seperti mengkodifikasi Al-Qur'an atau membukukan Al-Qur'an. Wa syara'i'ih dan ilmu syariat. Kan Al-Qur'an dulu masih terpencar-pencar. Ada di pelepah kurma, ada di bebatuan, tapi kemudian dikodifikasi, dibukukan, disatukan menjadi seperti kita baca ini. Itu wajib katanya. Kenapa kok wajib? Idza khifah, apabila dikhawatirkan, alaiha atas Al-Qur'an wa syara'i, dikhawatirkan ad-diya'uh, apa menyia-nyiakan atau terbengkalai, disia-siakan. Kalau dikhawatirkan nanti malah tak direken kemana-mana, tak kemudian terurus, dia itu tak terurus. Kalau sekiranya tak terurus, maka wajib untuk ditadwin. Coba seandainya sekarang gak dikodifikasi, gak dibukukan Al-Quran, gimana kamu bisa baca? Misalnya kayak gitu kan ya, pasti ayat yang lain tercecer kemana-mana, kayak gitu, hilang misalnya kayak gitu kan ya. Sehingga wajib untuk membukukan Al-Quran. Apakah kemudian ada di zaman Nabi? Gak ada. Yang ada ketika di masa sahabat. Tapi itu wajib. Fa'innat tablighah. Kenapa kau wajib? Fa'innat tablighah, karena sungguhnya menyampaikan liman ba'dana, liman kepada orang ba'dana setelah kita, generasi setelah kita, minal quruni, dari kurun, generasi setelah kita, wajibun ialah wajib ijma'an secara ijma'. Ijma'an secara ijma' atau konsensus ulama. Jadi menyampaikan Al-Quran kepada generasi-generasi kita setelahnya itu wajib. Sehingga membukukan Al-Quran juga wajib. Kalau nggak gitu nggak sampai. Ada beberapa potongan ayat yang kemudian hilang gara-gara nggak dibukukan. Wa ihmalu dalikah, dan adapun mengabaikan hal itu, haramun ialah haram ijma'an secara ijma'. Kalau misalnya kita mengabaikan perbuatan seperti tadi, tak menyampaikan Al-Quran kepada generasi kita, itu haram. Sehingga membukukan Al-Quran menjadi wajib. Bid'ah tapi wajib. Bukan hanya ini hanya contoh. Mungkin ada ilmu-ilmu syariat seperti nahwu misalnya, atau apapun kemudian yang sekiranya bisa terbengkalai, maka membukukan atau mempelajari bisa menjadi wajib. Zadah, menambah ba'dul mutaakhirina, siapa sebagian mutaakhirin, ulama kontemporer. Wa minal bid'ah, ya termasuk dari bid'ah,
Al-wajibati yang wajib, anal kifayati atas kifayah. Maksudnya bid'ah wajib kifayah atau fardu kifayah. Bid'ah wajib tapi yang kifayah tak pas sampai ain, tak fardu ain. Al-istighaluh adapun istighal. Istighal menjadi mubtada muakhir dari wa minal bid'ah. Al-istighaluh adapun menyibukkan diri, mempelajari bi'ulumil arabiyyatih dengan ilmu-ilmu Arab. Belajar bahasa Arab itu termasuk fardu kifayah, katanya bid'ah tapi fardu kifayah. Al-mutawaqqafi 'alaiha yang menunggu alaiha atas ulumil arabiyyah, menunggu fahmul kitab bih apa memahami kitab was sunnati dan sunnah. Untuk bisa belajar Quran dan hadis harus belajar bahasa Arab misalnya. Tak bisa mempelajari Al-Quran dan hadis tanpa mempelajari bahasa Arab misalnya kayak gitu. Maka mempelajari bahasa Arab juga wajib. Contoh seperti apa? Kan nahwi seperti nahwu, wasyarfih dan syarraf, wal ma'ani dan ma'ani, ilmu ma'ani, wal bayani dan ilmu bayan, wal luwatih dan ilmu luwat, ilmu kebahasaan. Belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar syarraf. Kalau misalnya adalah satu yang bisa menyempurnakan kita belajar Al-Quran dan hadis, maka belajar nahwu syarraf juga wajib. Bid'ah. Kalau dulu di zaman Nabi ada nggak belajar nahwu? Nggak ada. Belajar syarraf? Nggak ada. Tapi kemudian termasuk bid'ah yang wajib. Bikhilafil arudih, berbeda halnya dengan ilmu arud. Ilmu arud itu belajar tentang puisi-puisi Arab. Wal qawafi dan ilmu al-qawafi. Sama qawafi dan arud ini sama, cuman arud itu lebih luas daripada qawafi. Jadi qawafi itu termasuk dari ilmu arud. Kayak gitu. Wa nahwiha dan semisalnya. Kalau cuman arud dan qawafi enggak termasuk fardu kifayah. Wa tamyizu sahihil ahadits. Dan ini menjadi mubtada karena ataf kepada istighol. Wa tamyizu sahihil hadits, dan membedakan hadis sahih min sakimiha dari hadis yang tidak sahih. Min sakimiha dari hadis yang tidak sahih. Termasuk fardu kifayah adalah membedakan hadis mana yang hadis sahih, mana yang bukan hadis sahih. Wa tadawinu nahwil fiqhi, dan mengkodifikasi semisal fikih, wa usulhi dan usul fikih, wa adillatihi dan dalil-dalil fikih. Mengkodifikasi fikih, usul fikih dan dalil-dalilnya itu juga fardu kifayah. Waraddu dan bantahan. Waraddu dan bantahan alal qadariyati atas kaum qadariyah. Wal jabariyatih dan kaum jabariyah, wal murji'atih dan kaum murji'ah, wal mujassimah dan mujassimah. Idza da'at, apabila mendorong, ila dalikah kepada hal itu, kepada ar-raddu, membantah atau menolak, mendorong hajatun apa hajat. Kalau memang butuh untuk menolak pendapat kaum qadariyah dan jabariyah, maka kita juga fardu kifayah untuk mempelajarinya, untuk menolak pendapat mereka. Kalau qadariyah berarti kan mengatakan bahwa manusia itu memiliki kehendak. Saya mengatakan sekarang ini adalah kehendak saya, bukan kehendak Tuhan, murni kehendak saya. Kalau jabariyah malah sebaliknya mengatakan bahwa manusia tak memiliki kehendak sama sekali. Manusia melakukan dosa itu murni karena Allah. Dipaksa, manusia itu dipaksa. Tak memiliki kehendak sama sekali. Kalian sekarang ngaji sekarang itu bukan karena kehendak kalian, tapi karena Allah. Begitupun dengan kalian yang tidur sekarang, itu bukan kehendak kalian. Saya tidur ya karena kehendak Allah. Misalnya kayak gitu. Sama sekali saya tak punya kehendak, jangan salahkan saya. Salahkan Allah. Misalnya kayak gitu. Itu kaum jabariyah. Tak memiliki kehendak sama sekali. Kamu kok tidur?
Bukan saya, Gus, jangan tidur. Siapa? Allah yang buat saya tidur. Itu Jabariyah. Sama sekali tak punya kehendak untuk melakukan tidur dan tak tidur. Kalau Asy'ariyah itu moderat, di tengah-tengah di antara keduanya. Bagaimana kalau Asy'ariyah? Adalah mengkomparisikan keduanya. Memang Allah yang menentukan, tapi manusia juga memiliki andil untuk melakukannya. Mau apa tidak? Allah yang menentukan, tapi kemudian manusia juga memiliki kehendak, katanya. Kedua-duanya sama-sama dilakukan, sama-sama diamalkan. Jadi tidurnya kalian bukan murni karena Allah. Juga kalau kalian mau gak tidur, ya gak tidur. Coba, jangan tidur. Kan, gak tidur. Bukti bahwa itu bukan murni dari Allah. Kalau Asy'ariyah. Kecuali kalau kamu beranutan penganut kaum Jabariyah, murni karena Allah berarti tidurmu sekarang. Dan tidak tidurmu juga murni karena Allah. Lianna hifdz syariatih, karena sungguhnya menghafal syariat fardu kifayatin ialah fardu kifayah. Menghafal syariat itu fardu kifayah fima dalam satu zadah yang bertambah bertambah anal muta'ayyini atas fardu ain. Menghafal syariat itu fardu kifayah, hal-hal yang di luar dari fardu ain, yang sudah melebihi fardu ain berarti itu fardu kifayah. Wala yata'atta, dan tidak datang hifduha apa menghafal syar'i, apa menghafal syariat illa bidzalika, kecuali dengan hal itu, dengan dihafal. Dengan menghafal fardu kifayah sehingga juga menjadi wajib. Untuk bisa menghafal syar'i, kita harus menghafal mazadah tadi. Wa ma la yata'attal wajib al-mutlaqu illa bihi fahuwa wajibun. Wa ma adapun suatu la yata'atta yang tidak datang, yang tidak terjadi al-wajibu al-mutlaqu apa wajib mutlak, illa bihi kecuali dengan fahuwa maka adapun wajibun ialah wajib. Sesuatu yang bisa menyempurnakan terhadap perkara wajib, maka suatu tadi juga menjadi wajib. Seperti ini, menghafal mazadah adalah muta'ayyan, yang wajib kan muta'ayyan, tapi mazadahnya itu juga wajib. Kenapa? Karena tak bisa sempurna kecuali mempelajari mazadah tadi, maka mazadah juga wajib. Contoh, suatu tak wajib cuman karena dia penyempurna wajib, maka dia wajib. Menutup pusar dan lutut. Yang wajib ditutupi itu adalah aurat kan ya? Aurat itu adalah ma baina surrah war rukbah. Ya enggak? Di antara surrah dan rukbahnya termasuk aurat apa tidak? Tak termasuk sebenarnya. Yang aurat itu ma bainah, di antara keduanya. Tapi karena tak sempurna menutup ma bainah ini kecuali menutup surrah dan rukbah, maka surrah dan rukbah juga menjadi wajib. Itu kaidahnya. Paham ya? Kalau yang masih aulang-aulang karena masih healing tadi, pikirannya masih kemana-mana, tak paham mungkin. Wasaniha, adapun yang kedua haramun ialah bid'ah haram. Ada bid'ah tapi haram. Tadi bid'ah wajib, sekarang bid'ah haram. Bahwa adapun bid'ah haram, kullu bid'atin ialah setiap bid'ah. Tanawalatha yang mencakup kepada bid'ah, mencakup qawaidut tahrimih apa kaidah haram, wa dillatuhu dan dalil-dalil haram, asyar'iyatuh yang bersifat syar'i. Kaidah-kaidah syar'iyah dan dalil-dalil syar'iyah yang sudah dipenuhi oleh bid'ah tersebut. Contoh seperti apa bid'ah tapi sudah memenuhi kaidah haram dan adillatul haram. Kal mukusi, seperti pemungutan cukai, wa taqdimil juhalih dan mendahulukan orang bodoh, alal ulama'i atas ulama. Haram kemudian mendahulukan orang-orang bodoh kebanding orang yang alim. Wa tawliyatul manasibih dan menyerahkan
atau memasrahkan sumber-sumber syariat, wa tawliyatul manasibis syar'iyyati, dan menyerahkan atau memasrahkan sumber-sumber syariat, diserahkan man kepada orang, la yasluhu yang tidak layak siapa man, laha untuk manasib, tidak layak siapa man laha untuk manasib, bitoriqit tawaturi, dengan jalan tawatur, secara tawatur. Tawatur itu sudah terpercaya. Atau di dalam redaksi lain mengatakan bitoriqit tawaruthi, dengan jalan tawarus. Dengan cara diwariskan. Jadi sumber-sumber syariat kemudian dipasrahkan kepada seorang melalui jalan warisan. Seperti kiai misalnya, anaknya belum siap untuk memimpin sebuah pondok untuk mengajar santri-santri. Tapi kemudian ya karena gak ada lagi yang mau menggantikan, digantikan, tetap dipaksakan ke anaknya. Termasuk bid'ah yang haram. Belum pantas untuk memimpin menyampaikan sebuah syariat, tapi kemudian dipasrahkan untuk memimpin atau menyampaikan. Termasuk bid'ah yang haram. Makanya tak heran kenapa kok lora-lora, gus-gus, putra-putra kiai kok dimondokkan kemana-mana supaya bisa mengemban ilmu syariat yang akan disampaikan kepada santri. Kalau ada orang kiai misalnya atau tokoh putranya agak mondok tapi kemudian disuruh nggak belajar syariat misalnya, disuruh memimpin sebuah pondok, menyampaikan pengajian, tak layak misalnya, termasuk bid'ah yang haram. Atau bukan hanya itu, orang yang belum layak dijadikan guru kemudian dijadikan guru, maka termasuk bid'atul haram. Waja'lil mustanadih, dan menjadikan pedoman atau sandaran, fidalikah di dalam hal itu, dijadikan sandaran kaunul mansibih apa adanya sumber syariat, karena ialah ada apa mansib liabihi kepada bapaknya, liabihi kepada bapaknya, walaysa dan tidak ada, fihi ialah di dalam abun, fihi di dalam abihi, ahliyatun apa ahli atau pandai, lahu laisa tidak ada, fihi di dalam dalikah, fihi di dalam dalikah, keliru, ahliyatun apa ahliyah, lahu bagi abun. Sementara dari menyerahkan sebuah sandaran-sandaran hukum-hukum syariat diserahkan kepada seorang yang bukan ahlinya. Misalnya bersandar kepada bapaknya, contohnya misalnya kayak gitu ya. Padahal bapaknya itu tidak ahli di dalam masalah hal itu, maka tak boleh. Termasuk bid'atul haram. Wa tsalitsu, adapun yang ketiga, mandubun ialah mandub, bid'ah tapi mandub. Wa huwa, adapun mandub, bid'ah yang mandub, ma ila suatu tanawalathu, yang mencakup kepada ma qawaidun nadbih apa kaidah sunnah, wa adillatuhu dan dalil-dalil sunnah. Contoh seperti apa bid'ah yang sunnah, bid'ah tapi sunnah. Kasolati tarawih, seperti sholat tarawih jamaatan secara jamaah. Sholat tarawih dilaksanakan berjamaah. Di masa Rasulullah gak ada tarawih dilaksanakan berjamaah. Tapi sekarang sudah biasa sholat tarawih dilaksanakan berjemaah. Bid'ah, iya bid'ah, tapi itu sunnah. Wa iqamatu suwaril a'immati, dan mendirikan batas untuk imam-imam, mendirikan batas bagi imam, wal qudati dan qadi, wal qudati dan qadi, wa ulatil umuri dan pemerintah, memberikan batas. Ala khilafi ma, atas menyalahi suatu, karena yang ada alaihi atas ma as-sahabatu ridwanullahi, siapa sahabat ridwanullahi alaihim, menyalahi terhadap suatu
yang ada di masanya para sahabat ridwanullahi alaihim. Kenapa bisa babi annal masalihah? Dengan sebab sesungguhnya maslahat wal maqasid syar'iyyah dan maqasid syariah la tahsulu ialah tidak tercapai apa masalih dan maqasid tidak tercapai illa bi azamatil wulati kecuali dengan kewibawaan pemerintah. Kecuali dengan kewibawaan pemerintah fi nufusin nasi di dalam hatinya manusia, di dalam hati manusia. Wa kana dan ada annasu siapa manusia fi zamanis sahabati di zaman sahabat radhiyallahu anhum innama yu'azzamuna hanya saja diagungkan atau dimuliakan siapa sahabat, siapa manusia, diagungkan siapa manusia di zaman sahabat, diagungkan biddini dengan agama, wasabiqil hijrati dan lebih dulu hijrah, wal islami dan Islam. Summakhtallah kemudian cacat an-nidhamu apa tatanan militer, an-nidhamu apa tatanan, hatta soru sehingga menjadi siapa mereka, siapa manusia maksudnya, la yu'azzamuna ialah tidak diagungkan siapa mereka illa biswarih kecuali dengan batas pemerintahan, illa biswarih kecuali dengan batas. Jadi contoh bid'ah yang sunnah adalah memberikan batas-batas kepada imam. Imam batasnya sampai segini, gak usah ikut-ikut kepada rakyat-rakyat kecil misalnya kayak gitu kan ya, diberi batas. Padahal pemberian batas seperti ini, pemberian batas wilayah seperti ini di zaman Rasulullah gak ada, di zaman sahabat juga gak ada. Kenapa? Kalau dulu di zaman sahabat seseorang itu bisa dimuliakan, akan dimuliakan dengan cara dia lebih dulu masuk Islam, atau lebih dulu melakukan hijrah, atau lebih dulu diagungkan dengan ilmu agamanya. Jadi agung, sudah bisa agung dengan cara seperti itu. Kalau sekarang orang-orang sudah banyak memiliki ilmu, orang-orang sudah Islam semua, ya kan? Kalau dulu ketika Islam dia diagungkan kalau dulu. Sekarang sudah nggak ada seperti itu, sehingga perlu memberikan batas-batas supaya para pemimpin, para imam, para qadhi itu bisa diagungkan, bisa disegani oleh masyarakat. Zadah menambah ba'duhum siapa sebagian ulama, wa minal bid'il mandubatih dan ila termasuk dari bid'ah yang sunnah, ihdatsu nahwir rubuti adapun mengadakan semisal pondok wal madarisih dan madrasah. Termasuk bid'ah sunnah, bid'ah tapi sunnah, mendirikan pondok. Pondok ini dulu, di zaman Rasulullah ada apa enggak? Enggak ada. Madrasah enggak ada dulu. Tapi apakah kemudian bid'ah? Iya bid'ah tapi sunnah. Wa kullu insanin dan setiap perbuatan baik dan setiap kebaikan lam ahad yang tidak diketahui apa kullu ihsan, tidak diketahui fi zamanil awalih di zaman Rasul. Di zaman Rasul setiap kebaikan yang tidak ada di zaman Rasul dikatakan bid'ah sunnah, bid'ah yang baik. Wal kalamih dan membahas dan wal kalamuh berarti ya. Wal kalamuh dan membahas atau kepada ihdatsu. Dan membahas fi daqaiqit tasawufih di dalam tentang tasawuf secara mendalam. Di dalam mendalami tasawuf juga enggak apa-apa. Fi daqaiqit tasawufi di dalam mendalami tasawuf. Membahas tasawuf secara mendalam, apakah bid'ah? Iya. Di zaman Rasulullah enggak ada pembahasan tasawuf secara mendalam kayak gitu. Bernador misalnya kayak gitu. Itu enggak ada di zaman Rasulullah. Sekarang sudah ada pembahasan tasawuf secara mendalam. Itu bid'ah yang baik, enggak masalah.
Wa rabiuha, adapun yang keempat, makruhun ialah makruh. Bahwa adapun bid'ah makruh ma ila syatu tanawalathu yang mencakuphu kepada amma adillatul karahati, apa dalil-dalil karahah. Minas syariati, dari syariat, wa qawaiduha, dan kaidah-kaidah karahah. Adalah suatu yang telah dicakup adillah karahah dan kaidah karahah. Katakhsisil ayyamil fadilati, seperti mengkhususkan hari. Katakhsisil ayyami, seperti mengkhususkan hari al-fadilati, yang utama. Ada hari yang memiliki keutamaan, dikhususkan ala ghairiha, atas hari-hari yang lain. Ala ghairiha, atas hari-hari yang lain. Binau'in, dengan satu ibadah, minal ibadati, dari ibadah yang lain. Misalnya puasa di hari Kamis, mengkhususkan hari Kamis untuk berpuasa dibandingkan hari yang lain. Kalau hari yang lain kan enggak puasa biasanya. Bagaimana seperti itu? Enggak masalah, tapi makruh. Bid'ah yang makruh. Seharusnya enggak perlu dibedakan antara hari dengan hari yang lain. Kalau hari ini melakukan puasa, hari yang lain tidak puasa. Tidak dianjurkan. Harusnya puasa, kalau yang puasa ya puasa aja. Setiap hari misalnya, atau enggak perlu pilih-pilih hari. Zadah, menambah ba'dum, siapa sebagian ulama, wa minal bid'ahil makruhati, dan ila termasuk dari bid'ah al makruhati yang dimakruhkan, zakhrafatul masajidi, adapun memperindah masjid, wa tazwiqul mashahifi, dan menghiasi mushaf-mushaf atau Al-Qur'an. Termasuk bid'ah yang makruh adalah memperindah masjid. Masjid dibangun sekian megah, dihias sekian indah, misalnya kayak gitu. Tapi kemudian gak ada yang sholat di sana, gak ada yang jemaah di sana, gak melakukan ibadah di sana, hanya diperindah toh. Berlomba-lomba untuk memperindah, tapi tidak berlomba-lomba untuk menghidupkan. Masjidnya mati, hanya sekedar tinggi dan megah. Makruh katanya di sini. Ulama Syafi'iyah memang mengatakan makruh untuk masalah ini ya, untuk memegahkan masjid. Sedangkan jemaahnya sedikit. Kecuali kalau memang jemaahnya banyak, masjid tak bisa menampung jemaah, diperbesar, monggo, gak apa-apa. Yang berjemaah setiap 5 waktunya cuma 2 orang, 3 orang, tapi masjidnya sampai 1 hektar misalnya, itu makruh. Wa khamisu, adapun yang kelima, mubahun ialah mubah, perbuatan yang mubah. Bahwa adapun bid'ah mubah ma ila syatu tanawalathu, yang mencakuphu kepada ma adillatul ibahati, apa dalil ibahah, wa qawaiduha, dan kaidah ibahah, minas syariati, dari syariat. Kattikhadil manakhili, seperti menciptakan atau membuat ayakan. Manakhil, membuat ayakan, liddakiki, untuk gandum atau untuk tepung. Membuat ayakan untuk gandum atau tepung. Membuat ayak di zaman Rasul ada enggak? Enggak ada. Sepeda motor ada enggak? Enggak ada. Fahiyya, maka ialah fafil athari, maka ialah di dalam athar. Di dalam sebuah athar dikatakan awwalu syai'in ahdatsahun nasuh ila akhirih. Awwalu syai'in, adapun pertamanya suatu, ahdatsah, yang menciptakan, hu, kepada syai', an-nasu, siapa manusia. Ahdatsah, yang menciptakan, hu, kepada syai', an-nasu, siapa manusia. Satu pertama kali sesuatu yang diciptakan oleh manusia ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittikhadul manakhili, ialah menciptakan ayakan. Jadi bid'ah pertama yang dilakukan manusia adalah ayakan. Ayakan itu enggak ada di zaman Rasulullah. Kenapa kok bid'ah tapi mubah? Li'anna lainal aisyih, karena sungguhnya mempermudah kehidupan, wa islahahu, dan memudahkan kehidupan, minal mubahati, ia termasuk dari mubahah.
dari perkara yang boleh. Mubah itu boleh. Minal mubahati termasuk perkara boleh. Fawasailuhu maka adapun wasilahnya mubah, maka adapun wasilahnya mubah, mubahatun ialah mubah. Perkara mubah itu mubah, wasilahnya juga mubah. Tak masalah. Mempermudah kehidupan itu mubah. Benda-benda yang bisa mempermudahkan kehidupan juga bisa dikatakan mubah. Dzakara dalikah menyebutkan dari kepada hal itu Ibrahimu al-Laqani, siapa Imam Ibrahim al-Laqani. Sepeda motor kayak sekarang ya, tripod kayak gini kan mempermudah daripada kamu megang terus sampai 1 jam misalnya, kan capek. Mempermudah itu bid'ah tapi yang mubah. Qala Ibnu Hajar berkata siapa Ibnu Hajar, wa minal mubahati dan yang termasuk dari mubahah bid'ah yang mubah at-tawassu adapun berusaha. At-tawassu adapun berusaha fi ladidil ma'akili di dalam kenikmatan makanan wal masyaribih dan minuman. Berusaha untuk membuat makanan nikmat atau minuman nikmat. Berusaha untuk mendapatkan makanan atau minuman yang nikmat. Termasuk mubah. Dengan cara apa misalnya? Dengan masak-masak misalnya. Atau GoFood. Biar makan setiap hari nikmat. Itu mubah, tak masalah. Wa tausi'ul akmamih dan memperlebar kerah baju. Bahwa adapun akmam atrofu yadil komisi ialah ujung tangan gamis. Diperlebar di sini. Kalau dulu kan di zaman saya aja dulu masih dilebarkan ini. Kayak yang gaul. Kalau dulu sekarang norak. Kalau dulu kayak yang bagus. Boleh mubah. Wa qad yakhtaliful ulama fi dzalika. Wa qad yakhtalifu dan terkadang berbeda khilaf al ulama siapa ulama fi dzalika di dalam hal itu, meskipun melebarkan kerah ulama berbeda pendapat. Fa yajaluhu maka menjadikanhu kepada tausiul akmah, menjadikan ba'duhum siapa sebagian ulama makruhan kepada makruh. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan makruh. Karena ada ulama yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak boleh. Wa ba'duhum dan sebagian ulama sunnatan kepada sunnah. Ada juga yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh. Wa kada dan begitu pula al-musafahatuh adapun bersalaman. Musafahah. Bersalaman akibal asri setelah sholat asar was subhi dan setelah subuh. Setelah subuh dan setelah asar musafahah adalah termasuk bid'ah yang mubah. Alamah menurut sesuatu, menurut pendapat qolah yang berkata kepada Ma Ibnu Abdis Salam, siapa Imam Ibnu Abdis Salam. Musafahah setelah asar atau setelah subuh menurut Ibnu Abdis Salam termasuk mubah, boleh dilakukan. Ai ida syafahah artinya apabila bersalaman siapa seorang, bersalaman man kepada orang, mahu yang bersama seseorang, bersalaman dengan orang yang ada di sampingnya, yang telah bersama dengannya qablaha sebelum sholat. Amma man laisah ma'ahu, amma man adapun seseorang, laisa yang tidak ada siapa man mahu ialah bersama dengannya, qablaha sebelum sholat atau sebelum musafahah, musafahatuhu maka adapun musafahahnya man mandubun ialah sunnah. Kenapa? Li'annaha karena sungguhnya musafahah indal liqa'i ketika bertemu. Sesungguhnya musafah indal liqa ketika bertemu sunnatun ijma'an. Sunnatun ialah sunnah ijma'an secara ijma'. Musafah katanya dipilah. Musafah itu katanya mubah. Mubah ketika musafah atau bersalaman dengan orang yang sejak awal memang bersamanya.
Misalnya mau sholat asar tadi emang sejak awal dari kamar bareng. Bukan karena bertemu, memang bareng dari awal. Musafahah ketika itu hukumnya mubah, tak sunnah. Tapi kalau musafahah dengan orang yang tidak bersama dengannya, sebelumnya tidak bersama, misalnya kamu di kamar sini, satunya kamar sana. Ketika sholat ketemu, maka ketika setelah sholat itu hukumnya sunnah. Karena indal liqa, musafaha indal liqa sunnatun. Bersalaman ketika bertemu sunnah. Kalau sejak awal memang bersama dari kamar bareng sampai ke sini sholat bareng, musafaha itu gak sunnah, hanya mubah, hanya boleh. Artinya tak mendapatkan pahala sunnah. Wa kaunuhu khassaha bi ba'dil ahwali. Wa kaunuhu adapun adanya eman khassah ialah mengkhususkan siapa manha kepada musafahah bi ba'dil ahwali dengan sebagian keadaan. Wa farratoh dan lalai siapa man fi aktsariha di dalam kebanyakan ahwal. Dia hanya mengkhususkan di dalam keadaan tertentu saja, sedangkan keadaan-keadaan yang lain itu tak melakukan musafahah. La yukhrijuh ialah tidak mengeluarkan dalikal ba'du apa sebagian keadaan tadi an kauniha dari adanya musafahah masyru'atan ialah disyariatkan. Kalau kalian atau kita kan ya, musafahah itu kan pasti ketika bertemu dengan teman yang lama banget. Dengan keadaan-keadaan tertentu toh. Atau ketika habis sholat baru salaman. Selain itu, kebanyakan aktivitas harian kita itu tak melakukan musafahah ketika bertemu. Apakah kemudian hal itu menandakan bahwa musafahah itu tak disyariatkan? Tidak, tetap itu adalah menjadi syariat. Artinya tetap kita sunnah untuk melakukannya. Bertemu dari sini ke kampus ketemu salaman. Dari kampus ke sini ketemu lagi salaman lagi. Apakah sunnah? Sunnah. Tapi mungkin kalau kita orang Indonesia aneh, ya kan? Aneh. Kalau di Indonesia menegur amar ma'ruf nahi mungkar itu aneh. Ada orang pacaran di tengah jalan, kita acuh saja kan ya? Acuh saja karena memang sudah tradisinya orang Indonesia tak mau peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau di Arab enggak. Kalau di Arab ada orang melakukan kemungkaran ditegur. Ditegur kalau di Arab. Katanya saya dengar kayak gitu. Kalau di Indonesia enggak. Sama dengan di sini Indonesia melakukan musafahah mungkin agak aneh. Sedikit-sedikit salaman, sedikit-sedikit salaman. Aneh. Mungkin hanya itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.